Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini teman-teman nggak salah lihat bahwa aku di sini ingin membuat sebuah konten debut, tapi bukan debut sebagai VTuber, meskipun medianya atau tampilannya mungkin sekilas terlihat seperti VTuber. Tapi gimana sih maksud dari debutku ini akan aku jelaskan secara pelan-pelan di sini dan teman-teman tonton aja sambil lihat nih di belakangku ada video orang menyetir. Ya gitu deh, tonton aja pokoknya. Oke, yang pertama background personalku dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah subscribe aku dari lama atau bahkan mungkin udah tahu identitas asliku jauh-jauh hari sebelum aku bikin konten debut ini, ya give it for yourself. Tapi let's say namaku Hafiz. Dan itu bukan pseudonym, itu emang nama asliku. Tapi aku sendiri juga bingung untuk bikin identitas alter karena pusing aja sih. Ya, gimana ya ibaratnya hidup dengan satu nama, dengan satu identitas, dengan satu kepribadian aja udah pusing gitu. Bayangin kalau punya kepribadian lebih dari satu kan. Aduh, pusing, 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 pusing. Adalah, let's say namaku Hafiz gitu aja. Pokoknya teman-teman di sini bisa panggil aku Hafiz. Terus aku mau reveal TTL, tapi bukan tempat tanggal lamaran, tapi tempat tanggal lahir. Oke, jadi tempat tanggal lahirku itu, aduh kalau tanggal terlalu eksplisit ya, tapi kurang lebih aku lahir sekitar seperempat abad sebelum Gibran jadi wapres di Indonesia. Kira-kira kapan? Hitung aja sendiri. Terus aku berasal dari sebuah kota yang kota ini tuh lebih lucu dari Jakarta, yaitu Yogyakarta. Aduh ya Allah, astagfirullah. Oke oke, lanjut. Terus background personalku yang mungkin bisa aku share ke sini juga adalah background pendidikan. Jadi aku background pendidikannya itu dari S1 Sosiologi di salah satu kampus di Indonesia. Kampusnya ini tuh inisialnya UGM. Jadi aku dulu kuliah di sebuah kampus inisialnya UGM. Itu bisa teman-teman stalking sendiri kira-kira aku kuliahnya di mana sih. Terus background personalku yang lain juga mungkin terkait background kerja ya, bahwa aku personally and professionally itu punya expertise di bidang content writer, content writing. Jadi aku bisa membuat beraneka konten kepenulisan, baik itu dalam bentuk caption, microblog, script, reels, lalu artikel opini, artikel SEO, bahkan sampai bikin buku itu pun aku juga bisa. Kira-kira kayak gitu sih. Tapi mungkin di sini yang paling membagongkan adalah debutku sekaligus rencanaku ke depan untuk berkonten di YouTube dengan interface yang seperti ini. Itu bukan didasari oleh kuliahku di sosiologi ataupun background kerjaku di creative writing. Justru background terbesarnya bukan itu. Tapi mungkin bisa dibilang VTuber alike, meskipun bukan VTuber juga sih, aku nggak bisa mengklaim, hanya sebatas orang yang memakai fitur seperti VTuber, tapi untuk tujuan ataupun jenis konten yang relatif berbeda. Aku nggak tahu ya, masalah aku bukan bagian dari komun itu, jadi mohon maaf kalau ada salah. Tapi alasanku adalah yang pertama itu mau ngajar tes potensi akademik dengan cara yang berbeda. Jadi jujur, aku punya pekerjaan sampingan sebagai freelance tutor tes potensi akademik sejak Oktober 2024. Dan aku pun memang punya beberapa track record yang itu berkaitan dengan tes potensi akademik. Seperti pada Juli 2023, itu aku memang
pernah ngambil TPA Bapenas, tes potensi akademik Bapenas, itu first try bener-bener tanpa ikut bimbel manapun, itu skorku di 594. Lalu aku juga ikut tes CPNS pada tahun 2024 kemarin ini, dan skor tes intelijensi umumnya ada di 150. Jadi dari total 175. Jadi skor maksimal 175, skorku itu 150. Artinya itu simpelnya 35 soal, salah 5 doang. Dengan background seperti itu, aku merasa bahwa aku punya kompetensi untuk terjun di market sebagai pengajar tes potensi akademik. Tetapi di sisi yang lain, selama ini aku lihat di YouTube, rata-rata pengajar tes potensi uh, rata-rata content creator terkait materi dan bedah soal tes potensi akademik itu biasanya ya sekedar on cam, fast reveal, ngerjain soal, intonasi cara menarik, that's all gitu. Tapi aku penasaran kalau misalnya aku mengajarkan hal yang serupa dengan interface ala VTuber gini, kira-kira respon netizen, respon algoritma YouTube Indonesia seperti apa? Itu alasan terbesar. Jadi bisa dibilang ini eksperimental, tapi di sini pun aku juga mau nyoba rutin konsisten seperti apa. Lalu di samping alasan jadi tutor TPA itu tadi, alasan kedua aku menjadi VTutor ini, mungkin aku sebut VTutor. Meskipun kayaknya belum ada istilah VTutor sama sekali sih di dunia ini selama ini. Alasanku jadi VTutor ini adalah pengen melakukan sense communication via content creation. Keminggris banget ya gitu, tapi ya udahlah. Simpelnya aku itu pas tahun 2023 dan 2024 itu ya berarti selama 2 tahun berturut-turut itu nyoba daftar beasiswa LPDP, dan rencana kontribusi diri yang aku tawarkan kepada LPDP di saat seleksi interview itu adalah menjadi sense communicator. Apa sense communicator gitu? Simpelnya, sense communicator adalah orang yang mengkomunikasikan topik-topik ilmiah kepada masyarakat luas dengan penyampaian yang lebih friendly supaya bisa diterima masyarakat secara lebih mudah, lebih ringan, dan lebih interaktif dan seterusnya. Atau ibaratnya kalau dosen itu biasanya mengajarkan hal-hal ilmiah hanya di dalam kampus. Nah, kalau science communicator ini juga ngajar, juga menyebarkan ilmu, tapi misalnya via meme gitu, atau via YouTube. Itu kan bisa menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih banyak, karena masyarakat itu ya isinya ada di luar kampus, bukan di dalam kampus. Di dalam kampus itu isinya calon teknokrat, sementara masyarakat melarat adanya di luar kampus gitu. Orasi banget ya vibes-nya. Oke. Lanjut ke alasan ketiga, yang lebih klasik. Alasanku berkonten seperti ini menjadi VTuber alike atau PNG tuber ini adalah ya pengen tajir. Pengen tajir lah. Lu pikir aku udah gagal CPNS, gagal LPDP kemarin-kemarin, terus juga barusan resign dari pekerjaan full time, ya lu pikir gue doing this only for fun gitu? Enggak lah, gue tajir. Tapi ya ada funnya juga lah. Makanya aku untuk ke depan interpersonal atau gaya ngomongnya mungkin kayak gini ya, yang santai aja gitu. Bahkan mungkin teman-teman bisa notice ini kualitas mikrofonnya ya, aduh mohon maaf banget lah, emang mengenaskan gitu ya. Tapi ya dengan segala keterbatasan aku mendahulukan konsistensi dan memulai daripada nunggu perfect, karena tabunganku juga nggak kuat-kuat amat untuk beli mikrofon yang ideal atau mungkin aplikasi penjernih audio gitu atau yang lainnya, baik dari uang ataupun skill aku terbatas di situ. Jadi ya udah aku mulai kayak gitu, kira-kira gitu. Terus lanjut ke poin selanjutnya berdasar saran temanku. Jadi setelah sharing background personal dan alasan atau motivasi menjadi so called VTuber ini gitu, eh
poin selanjutnya adalah trivia. Trivia ini lebih ke fun fact tentang diriku lah. Dan fun fact-nya mungkin pertama aku punya beberapa game favorit. Dan kemungkinan besar game-game ini akan rutin aku mainkan. Meskipun proporsi kontennya tidak sebanyak tes potensi akademik gitu ya. Game favorit pertama Tetris. Terus juga ada game ngetik, tapi itu di website sih, online. Penfast Fingers favoritku. Tapi Monkey Type juga bagus. Terus aku suka main Matrix di Android. Terus ada juga mungkin kalau game yang real game gitu ya. Itu Inside, itu game favoritku. Dan aku belum lama habis nontonin playthrough-nya Inside di channelnya Fuster. Itu content creator game dari luar negeri. Tapi dia asik banget. Sama mungkin game lain yang aku suka, namanya Dark Echo, dicari aja di iOS, itu keren banget. Kayaknya ada juga Dark Echo, itu minimalis banget tapi psychology horror dan puzzle, keren banget. Terus mungkin fakta lain yang trivial terkait aku adalah pernah takut sama kupu-kupu, tapi begitu kuliah malah beneran jadi kupu-kupu, alias kuliah pulang. Oke, terus kita masuk ke poin selanjutnya. Di dalam konten debut ini aku juga mau share tentang goalku atau target-target apa aja sih yang pengen aku kejar, yang pengen aku capai dengan menjadi content creator yang seperti ini, yang memakai fitur PNG Tuber atau VTuber ini. Lebih ke PNG Tuber. Adalah yang pertama bisa bangun pagi dan belajar tiap hari. Karena sejak aku resign, sejak aku gagal CPNS, jujur hidupku secara personal dan secara mental kerasa berantakan. Jadi aku rasa kalau aku punya motivasi untuk berbagi pengetahuan tiap hari dengan cara yang asik, kan, ngobrol gini santai kan, gitu kan. Aku rasa ini bisa menjadi sebuah langkah pengembangan diri yang baik buat aku sendiri. Gitu. Jadi goal pertama aku tuh justru untuk recovery dan improving diri sendiri. Terus yang kedua, pengen juga mencoba menjadi konten kreator yang berpenampilan seperti VTuber, tapi mungkin citra yang aku bawakan itu berbeda gitu. Karena kalau aku lihat secara sekilas mayoritas VTuber itu fokusnya di entertainment. Di sini aku mau lebih dominan di education, tapi tetap ada entertainmentnya juga, santai aja. Kalau teman-teman nanti butuh konten-konten yang sifatnya menghibur, entah mungkin kita bisa bisa review meme yang lagi viral atau apalah, serah nanti. Teman-teman bisa request dari sekarang di kolom komentar. Keren nggak tuh? Terus juga goal terakhirnya tentu saja tajir ya. Lagi karena tujuanku pengen tajir, goalku ya bisa menghasilkan uang dari sini, meskipun caranya mungkin justru menurutku pribadi bukan dengan ngandalin AdSense ya. Mungkin justru dengan bikin modul-modul tes potensi akademik yang berbayar, ataupun mungkin misalnya bikin kelas privat TPA, dan kalau privat sama aku ya bakal face reveal gitu ya, masa aku penampilannya kayak gini gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau face reveal ya tutor sama saya, nanti bisa face reveal, bisa tips reveal juga gimana caranya sukses TPA Bapenas dan SKD CPNS, aku bongkar semua di kelas privat. Mau kelas privatku besok-besok, sekarang belum aku buka. Mungkin gitu dulu debut dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin. Aku nggak tahu teman-teman di sini nontonin dari awal sampai akhir atau mungkin langsung ke akhir doang, aku nggak tahu. Jadi gitu aja dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.